Shalom. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi saya yang sebesar-besarnya bagi panitia dan pengurus pusat GAMKI. Kenapa saya sampaikan demikian? Ada dua hal yang membuat saya begitu mengapresiasi GAMKI maupun kegiatan dan acara ini. Yang pertama, telah membuka peluang penggalian talenta kepada seluruh kaum muda Kristen pelayan Tuhan di Indonesia untuk berani tampil jadi pemimpin dan mengembangkan potensi dan karunia guna menopang pekerjaan Tuhan di gereja lokal masing-masing. Yang kedua, bagi saya ini bukan sekedar perlombaan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini kesempatan dan peluang di mana suara saya, firman yang saya sampaikan hari ini boleh didengar oleh seluruh anak muda di Indonesia. Untuk itu doa saya kepada program, kepada event, kepada pengurus yang membidangi acara ini, kiranya GAMKI baik di pusat maupun di daerah semakin menjadi berkat bagi Indonesia. Puji Tuhan, mari kita masuk kepada firman Tuhan. Tema yang diangkat atau yang diperlombakan bagi kami adalah pulihkanlah bangsa kami. Mari saya bacakan firman Tuhan untuk kita semua supaya kita semakin mengerti firman Tuhan. Dalam 2 Tawarik 7 ayat 14, ayat yang saya ambil untuk jadi bahan khotbah saya di event ini. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka. Dengarkan kata terakhir dari ayat ini, serta memulihkan negeri mereka. Saya angkat dari khotbah ini akan banyak bicara tentang anak muda. Terlebih lagi GAMKI adalah gerakan angkatan muda Kristen Indonesia. Kenapa saya angkat pada poin penting dari firman Tuhan ini tentang anak muda? Pelan-pelan kita akan masuk kepada firman Tuhan. Sebelum saya lebih jauh membacakan firman Tuhan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Nama saya Pastor Marco Sitompul. Saat ini saya menopang pelayanan Tuhan di Manokwari, tepatnya Provinsi Papua Barat. Saya menopang pekerjaan Tuhan, bergerak dalam bidang studi, mengajar, mendidik anak-anak. Ada nanti gambar yang bisa saya tampilkan. Dan terlebih saya bergerak dalam bidang misi, penginjilan ke jalan-jalan, ke desa-desa. Ini pun nanti ada gambar yang saya bisa tampilkan Bapak Ibu Saudara. Di penutup perkenalan saya ini, izinkan saya menyampaikan satu pantun bagi kita. Ikan gurami, ikan gabus, yang punya si Agus. Biar silaturahmi kita tidak putus, pinjam dong 100. Yang diberkati Tuhan, boleh tepuk tangan, katakan amin. Saya sangat excited dalam menyampaikan firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara. Untuk itu saya harapkan dalam waktu 5-10 menit ini Anda juga excited menangkap firman Tuhan ini. Amin. Sebelum saya mulai dalam penggalian firman Tuhan, pulihkanlah negeri kami, saya sampaikan 2 statement kepada Anda mengiring khotbah ini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, statement yang cukup familiar dari presiden pertama kita. Siapa namanya? Bung Karno. Dia punya statement seperti ini Bapak Ibu Saudara. Berikan aku 10 pemuda, akan kugoncang dunia ini, akan kugoncang negara ini. Satu lagi Bapak Ibu Saudara, statement dari Presiden Uganda yang akan mengawali proses pemikiran kita berkata seperti ini Bapak Ibu Saudara. If you die today, how many people serve of you, miss of you, and remember your life? Kalau kau mati hari ini, berapa banyak orang yang akan kehilanganmu? Mungkin 10 orang, itu hanya sebatas rumah tanggamu, keluargamu. Mungkin 100-200 orang,
itu hanya ruang lingkup komplek dan gerejamu? Apakah ketika kau mati meninggalkan dunia ini, kotamu, negerimu turut kehilangan? Ini menjadi bahan perenungan kita, Bapak Ibu Saudara. Karena seseorang dikenal dari perbuatannya, bukan dari kata-katanya. Nah, perhatikan negara kita. Cepat atau lambat, pemimpin-pemimpin negara kita yang sekarang ini, boleh saya katakan, mereka akan pensiun. Mereka akan paripurna, atau dalam bahasa kasarnya, mereka akan expired. Pikirkan sejenak, bagaimana kalau pemimpin negara kita yang saat ini, mereka expired, mereka pensiun, mereka paripurna. Siapa yang meneruskan tongkat estafet ini? Tentunya adalah orang-orang muda yang dipersiapkan jadi pemimpin. Nah, bagaimana ketika orang muda yang tidak mengerti kepemimpinan, tidak tahan proses Tuhan, tidak hidup dalam disiplin, langsung jadi pemimpin? Bukankah negara ini akan menuju kepada kehancuran? Saya beritahukan kepada Anda satu ilustrasi. Di rumah kami kurang lebih 8 anak muda yang tinggal hidup bersama dengan kami. Maaf kalau saya tidak berlebihan, kami biayai hidupnya, makan, minum, dan motornya. Tapi karena kehidupan kami yang disiplin, harus bangun pagi, kerja sesuai aturan, mereka lebih memilih keluar dan kos. Saudara tahu apa yang menyebabkan mereka kos? Supaya mereka bebas, bangun tidak ada yang atur, kerja tidak ada yang suruh, seenaknya untuk hidup bebas. Bayangkan kalau seorang anak muda yang dilatih dengan bebas, sembarangan, tiba-tiba jadi pemimpin. Bukankah negeri ini akan bertambah rusaknya? Bukankah negeri ini akan bertambah hancurnya, Bapak Ibu Saudara? Saya dapati ada beberapa kasus yang saya temukan dalam periode 2-3 tahun belakangan ini, Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya begitu excited dan pentingnya mempersiapkan generasi muda? Karena mereka akan jadi calon-calon pemimpin negeri ini. Aku berdoa kalau setiap anak muda takut akan Tuhan, hidup dalam disiplin, dan mereka tahan pada proses, aku berdoa mereka akan jadi pemimpin yang siap mengubah negeri ini, saudara. Dengarkan beberapa fakta yang saya ingin sampaikan dari firman Tuhan ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, jumlah penduduk Indonesia dalam kategori anak muda dari usia 15 tahun sampai dengan usia 35 tahun, itu jumlahnya 65,82 juta jiwa, Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak yang tidak memiliki pekerjaan atau yang disebut dengan pengangguran? Pengangguran di kategori anak muda menurut versi Capil kependudukan 7,86 juta jiwa. Dan Anda tahu, menurut studi kasus yang dilakukan BKKBN, ini adalah orang-orang yang mengatur keluarga berencana, saudaraku. 50.000 jiwa rela menikah karena kehamilan. Yang artinya adalah mereka menikah belum tepat waktunya, namun sebuah insiden kehamilan di luar usia mereka, di masa yang belum tepat, membuat mereka harus menikah. Perhatikan baik-baik, Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak anak muda yang terlibat dengan tawuran, miras, ugal-ugalan. Dan saya dapatkan 2 tahun belakangan ini, Ormas, OKP, bahkan setiap instansi-instansi rela melakukan adu kekuatan demi suatu jabatan. Anda pikirkan sejenak bagaimana negeri kita selanjutnya kalau dipimpin anak-anak muda yang suka tawuran, tidak sekolah, pengangguran, bahkan punya masalah kepahitan dengan keluarga. Saudaraku, saya tidak bisa bayangkan, mereka tidak akan tahan dalam pergumulan, mereka tidak akan kuat dalam disiplin, mereka akan tidak kuat mengurus negara yang begitu banyak ini. Maka sebab itu dari khotbah ini saya titipkan kepada, hiduplah disiplin dalam hidupmu. Dengarlah firman Tuhan, mau dididik, mau dibentuk, karena engkau adalah calon-calon pemimpin bangsa ini. Dan terakhir, terlalu banyak orang pintar di negeri ini, terlalu banyak orang berhikmat di negeri ini, tapi orang yang takut akan Tuhan itu jarang ditemui. Aku berdoa anak-anak muda di Indonesia, setiap orang yang mendengar firman Tuhan ini, mereka akan takut akan Tuhan dan akan diangkat oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, saya tutup firman Tuhan sampai di sini. Shalom, Tuhan memberkati.